Mari kita bahas strategi korporasi Kraft Heinz. Kita dorong pertumbuhan vertikal lewat digitalisasi rantai pasok untuk hasil yang efisiensi. Pertumbuhan horizontal dengan merger seperti Asam Food di Turki untuk perluas portofolio produk dan pasar di Amerika Latin serta Asia. Dan diversifikasi dengan kembangkan produk baru seperti makanan sehat dan juga organik. Langkah ini penting untuk penuhi permintaan konsumen yang berubah-berubah dan meminimalisir resiko ekspansi ke industri baru, sehingga kita bisa kuasai pasar global. Unit bisnis Kraft Heinz sangat beragam, mencakup produk olahan keju, saus, dan makanan ringan yang kita jual ke AS, Kanada, Eropa, Timur Tengah, Amerika Latin, dan Asia Pasifik. Segmen pasar kita meliputi retail, food service, e-commerce, dan direct to consumer. Strategi kompetitif kita fokus jadi first mover, misalnya dengan cepat luncurkan inovasi produk dan jalani aliansi strategis seperti kemitraan dengan perusahaan lain untuk tingkatkan distribusi dan inovasi, serta kolaborasi dengan retailer dan e-commerce untuk capai pasar yang lebih luas. Secara geografis, 76% pendapatan Kraft Heinz dari Amerika Utara, tapi pasar berkembang di Amerika Latin tumbuh hingga 3,4% didukung dengan akuisisi Asam Foods untuk produk lokal. Kita targetkan keluarga di Amerika Utara, pasar berkembang di Amerika Latin, dan konsumen muda global yang peduli akan kesehatan. Dengan produk rendah gula yang naik hingga 45%. Positioning kita, merek terpercaya dengan kualitas tinggi dan rasa unggul. Contohnya, kita kuasai 60% pasar kecap di AS lewat Heinz Ketchup. Didukung kampanye Turn It Upside Down dengan Kraft Mac and Cheese untuk tingkatkan loyalitas konsumen. Di sisi keuangan, kita optimalkan struktur modal dengan DER 0,79, alokasikan investasi untuk pasar berkembang, dan tingkatkan efisiensi ERP. Kita juga restrukturisasi utang dengan tingkat bunga rendah hingga tahun 2026 guna laba ditahan $274 miliar untuk ekspansi dan juga dividen stabil. Untuk SDM, kita rekrut 1.500 talenta digital pada tahun 2023 untuk optimasi dan RRP, latih 36.000 karyawan guna tingkatkan produktivitas hingga 8% dan terapkan Workday untuk 36.000 karyawan di 50 negara agar kerja kita lebih efisien. Toastmasters bilang, kita tuh harus memanfaatkan portofolio merek dan R&D untuk perluas pasar dan diversifikasi produk. Sambil hadapi ancaman seperti perubahan tren gaya hidup sehat, IE Matrix dengan skor IV 2,99 dan EV 2,069 tempatkan kita di kuadran V atau 5. Strategi hold and maintain fokus pada inovasi dan efisiensi. BCG Matrix kita tunjukkan kita berada di posisi cash cow dibandingkan Nestle, tapi kita harus investasi lebih untuk jadi star. Misalnya dengan produk baru yang sesuai dengan tren kesehatan dan kolaborasi strategis. Kita punya 3 strategi alternatif. Pertama, kembangkan produk. Plusnya penuhi permintaan yang berubah dan juga tingkatkan daya saing. Tapi tentu saja biaya R&D yang tinggi dan resiko gagal di pasar. Kedua, branding merek. Ini mempereratkan posisi pasar dan loyalitas pelanggan, tapi biaya promisi besar dan butuh waktu lama. Ketiga adalah mitra strategis, bisa percepat ekspansi dan kurangi biaya operasional, tapi ada resiko ketergantungan pada mitra. Kita harus pilih-pilih strategi yang seimbang dan untuk terus maju. Dari tabel KSPM, strategi nomor 1 adalah mitra strategis dengan skor 3,497. Kita bisa manfaatkan kemitraan untuk perluas pasar tentu saja dan kurangi resiko operasional. Kedua, pengembangan produk dengan skor 2,821 untuk penuhi permintaan konsumen yang selalu saja berubah. Ketiga, branding merek dengan skor 2,237 guna perkuat loyalitas pelanggan. Ini prioritas kita. Pertama ya, kolaborasi strategis, inovasi produk, dan branding yang kuat untuk pastikan Kraft Heinz tetap kompetitif di pasar global. Operasi kita fokus pada efisiensi dan inovasi. Kita luncurkan 200 inovasi produk pada tahun 2023, targetkan ISO 22000 untuk tingkatkan percayaan konsumen dan adopsi teknologi Agile at Scale pada ERP untuk efisiensi distribusi sebesar 5%. Kita juga akuisisi Asam Foods untuk kurangi biaya distribusi hingga 20%, optimasi tata letak, dan terapkan sistem Workday untuk SDM. Langkah ini kurangi downtime 15% dan tingkatkan produktivitas, sehingga kita lebih kompetitif di pasar global. Strategi 3, proyeksi pertumbuhan 2-4% di tahun 2026 itu didukung dengan pasar berkembang yang tumbuh hingga 3,4%, ditambah inovasi produk rendah gula yang tarik konsumen hingga 45%,
Efisiensi ERP tingkatkan NPM hingga 10,8% dan adjusted EBITDA hingga 2,2%. Efisiensi distribusi tambah 5% dan gross profit capai 35%. Dengan langkah ini kita proyeksi ROA di 3,3%. Pastikan Kraft Heinz lebih profitable dan berkelanjutan. Kraft Heinz punya strategi jelas, kolaborasi strategis, inovasi produk, dan branding yang kuat untuk perluas pasar dan meningkatkan profitabilitas. Mari kita wujudkan Let's Make Life Delicious dengan langkah ini. Terima kasih atas perhatiannya.